Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini, di podcast hari ini, kita akan berdiskusi mengenai peran PMIK dalam implementasi RME. Nah, pagi ini kita ditemani oleh salah satu prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yakni Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Hari ini tentunya saya sebagai host, yakni Alvinda Ayu Hadikasari, tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kaprodi dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Auliaur Rabbani. Dan Bapak Auliaur Rabbani atau yang lebih akrab disapa oleh Pak Yahya ini ditemani juga oleh Ibu Kepala Laboratorium nih yang ada di Manajemen Informasi Kesehatan sebagai penunjang sarana prasarana, yakni Ibu Resta. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita akan diskusi selama beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu mengenai peran PMIK dalam implementasi RME. Jadi, kawan-kawan semua, PMIK itu adalah perekam medis informasi kesehatan. Kalau yang di rumah sakit atau di puskesmas, itu lebih dikenal dengan rekam medis. Nah, tugas rekam medis ini kalau dulu kan kita hanya kenalnya sebagai mengantar berkas, yang mengkoleksi berkas. Nah, namun di era digitalisasi ini dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang tentunya tidak hanya tentang itu, tapi rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya juga harus menerapkan RME. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Oke. Nah, dalam penerapan RME sendiri pasti ada peraturan atau ada regulasi terkait. Nah, bagaimana regulasi yang ada di Indonesia selama ini Bu untuk menunjang implementasi RME ini? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Alvinda selaku host ya. Jadi dalam implementasi rekam medis elektronik saat ini memang kita dinaungi salah satu regulasi yang terbaru. Jadi di dalam RME itu sendiri kita dikenal dengan PMK nomor 24 tahun 2022 di mana peraturan tersebut itu terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Berarti ini peraturannya baru ya Bu, baru di tahun 2022 untuk penyelenggaraan RME-nya. Iya. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan RME yang harus dilaksanakan di Vaskes atau fasilitas kesehatan itu seperti apa yang sesuai dengan PMK 24 tadi nggih? Ya, terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik sebenarnya itu tidak ada yang beda ya Mbak ya. Secara implementasi memang tidak ada yang berbeda antara yang konvensional dengan rekam medis elektronik, tetapi hanya ada beberapa poin yang mungkin berbeda. Kalau dulunya memang menggunakan kertas secara konvensional, tetapi saat ini memang semuanya sudah ke arah digitalisasi. Begitu. Nah, kemudian untuk kerahasiaan berkas rekam medis, kita semua kan tahu ya Bapak Ibu bahwa rekam medis itu sifatnya rahasia. Nah, ketika dia sudah dielektronikan, nah untuk menjamin kerahasiaannya dalam pelaksanaan atau implementasinya itu bagaimana dari segi teknologinya dan pelaksanaannya itu seperti apa? Ya, jadi memang itu ya, ketika kita berbicara tentang data ya, apalagi elektronik, pasti memang yang dipertanyakan bagaimana dengan keamanan datanya seperti itu ya. Betul. Nah, saat ini kan memang sudah zaman teknologi yang dulunya memang manual sekarang jadi berupa elektronik. Pasti ketika pemerintah itu memutuskan untuk RME itu sudah ada keamanan data yang sudah untuk implementasinya. Yaitu salah satunya yaitu di standarisasi datanya. Nah, itu memang sudah pakem ya dari Kemenkes untuk standarisasi datanya. Itu memang khusus untuk RME. Jadi kalau beda dari itu memang akhirnya antar data itu tidak bisa terkoneksi seperti itu. Kemudian itu untuk standarisasi data. Sebelumnya itu kan kita larinya kan ke hardware ya. Jadi untuk keamanan komputernya itu kan sudah ada proxy ya kan, firewall dan sebagainya. Kemudian untuk jenis keamanan yang lainnya kan ada jenis kayak blockchain, kemudian ada teknik enkripsi, deskripsi seperti itu. Jadi untuk keamanan datanya insya Allah sudah bagus ya. Jadi memang nanti ya tadi tergantung nanti pada implementasi di Vaskes tersebut. Apakah sudah mengimplementasikan sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan oleh pemerintah atau belum seperti itu. Nah, kemudian berarti jika seperti itu RME akan lebih bermanfaat. Diharapkan akan lebih mempercepat proses kinerjanya. Nah, selain itu manfaat lain dari rekam medis elektronik jika sudah diterapkan 100% karena di peraturan kalau tidak salah sudah harus 100% ya di tahun 2024 ini. Nah, untuk manfaat lebih lanjutnya dengan adanya rekam medis elektronik ini apa Bapak dan Ibu?
Pastinya ya, kalau yang manual kan itu ya banyak kendala kan selama ini. Kayak apa? Kendala yang rame ya, yang di rumah sakit biasanya kan kayak penanganan pasien lama. Iya betul. Nah, itu kan biasa Menunggu iya berkas betul. kan sepertinya. Menunggu berkas. Nah, Ya. itu ya kalau manual kan apa harus nyari-nyari dulu di berkas Ya. gitu kan. Nah, kalau RME enak, jadi tinggal masukkan nomor rekam medisnya, tinggal diklik gitu langsung keluar gitu kan. Jadi cepet gitu. Jadi otomatis ketika berkas itu bisa diakses dengan cepat, otomatis seluruh pelayanan kesehatan itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Jadi dan pasien pun lebih cepat tertangani. Oh, begitu. Gitu. Berarti salah satu manfaat dengan adanya RME, kinerjanya semakin lebih efektif dan Efektif. efisien Iya. dari berbagai aspek Iya. begitu. Selain itu ada manfaat lainnya? Selain itu juga terkait dengan rujukan ya Mbak ya, karena kan selama ini yang kita tahu bahwa rujukan yang ada di Vaskes itu masih banyak kendala. Nah, sedangkan nanti kalau sudah semuanya berbasis rekam medis elektronik, maka untuk rujukan itu akan menjadi berjenjang. Jadi mulai dari Vaskes yang tingkat 1, kemudian ke Vaskes yang tingkat lanjutan. Lanjut, gitu. Baik. Nah, dengan RME yang segitu hebatnya dan harus terimplementasikan 100% sebagai PMIK atau calon lulusan PMIK ke depannya, peran apa yang bisa diberikan oleh PMIK untuk mendukung keberlangsungan dari implementasi rekam medis elektronik ini, Bapak dan Ibu? Gimana? Oke. Jadi itu nggih, memang peran penting nggih di sini PMIK karena memang apalagi untuk D4 ya. D4 itu kan memang ada tambahan untuk informasi kesehatan nggih. Beda dengan D3, jadi memang ditekankan untuk D4 itu harus menguasai teknologi juga. Kemudian harus siap ya. Nantinya kalau ketika terjun di Vaskes, puskesmas atau rumah sakit udah siap, udah memahami untuk apa skema RME tersebut. Jadi ketika ada permasalahan, jadi bisa langsung tahu. Jadi nggak nyalakan sistem gitu, seperti itu. Jadi memang kita nggak boleh itu ya, nggak boleh buta teknologi atau gagap teknologi. Apalagi ini kan sebagai calon PMIK yang mengikuti era teknologi yang sedemikian rupa untuk semuanya dari forum hijau seperti itu, jadi kita bertransformasi seperti itu nggih, untuk pelayanan kesehatan. Jadi ketika kita sudah lulus dari D4 ini, D4 Imajinasi Informasi Kesehatan, kita sudah siap untuk apa? Sebagai tenaga rekam medis dan sekaligus informasi kesehatan. Jadi tidak hanya memahami tentang coding gitu nggih, terus analis diagnosa penyakit, kita juga harus memahami tentang manajemen rekam medis elektronik tersebut seperti itu. Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan, salah satu peran PMIK dalam implementasi RME adalah PMIK bisa sebagai problem solving, menyelesaikan permasalahan tanpa harus menyalakan sistem, begitu. Selain itu dari Bu Resta mungkin ada peran lain dari PMIK? Mungkin kalau dari sisi perekam medis sendiri ya, karena saya merupakan salah satu seorang PMIK ya. Jadi salah satunya ya kita dalam implementasi RME ini ya kita sebagai super user. Kenapa kita super user ya? Karena kita mulai dari yang mengumpulkan data, kemudian pengolahan data, penjaminan mutunya, itu semuanya adalah peran dari PMIK di dalam implementasi rekam medis elektronik ini. Mungkin itu. Jadi PMIK itu bukan hanya pengguna, tapi pengguna yang hanya satu, tapi kita pengguna semuanya mulai dari awal hingga sampai keluarnya informasi, begitu ya Bu? Betul. Hebat sekali PMIK. Nah, salah satu itu kan tadi kita sudah bahas nih, banyak sekali peran PMIK dalam implementasi RME. Nah, untuk bisa mendukung ketika nanti sudah lulus, ngapain aja sih mahasiswa yang nantinya bergabung dengan D4 Manajemen Informasi Kesehatan yang ada di UMSIDA? Mereka bisa mendapatkan apa saja kira-kira Bapak dan Ibu? Jadi di MIK UMSIDA ini ada beberapa matkul baru nih untuk yang kurikulum terbaru. Jadi salah satunya itu ada mata kuliah Artificial Intelligence, ya data mining. Jadi nanti PMK juga akan diajarkan AI ini, ya teman-teman. Betul, AI, karena kan memang sekarang udah zamannya computer vision ya. Betul. Jadi serba otomatis istilahnya seperti itu. Jadi misal contoh untuk penerapan AI di RME seperti itu ya. Jadi ketika ada input coding, jadi ada langsung muncul otomatis ketika coding itu salah. Jadi ada notif
kemudian langsung di autocorrect seperti itu. Oh, Jadi begitu, Pak. tidak ada lagi kesalahan untuk penginputan coding. Coding. Itu untuk penerapan AI di RME. RME. Ini coding yang dimaksud adalah coding diagnosa Iya, penyakit dan diagnosa coding tindakan ya teman-teman. Iya. Nah, keren banget nih kuliah di D4 MIK. Bukan hanya mendapat tentang rekam medis ya Bapak Ibu, tapi kita juga akan diajarkan teknologi. Salah satunya adalah AI atau Artificial Intelligence. Iya. Selain itu mata kuliah yang mendukung lulusan dari MIK ini ketika nanti sudah bekerja di rumah sakit bisa menerapkan RME dengan baik, apalagi Bu? Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya ya Iya. terkait dengan AI atau Artificial Intelligence, kita juga didukung oleh beberapa mata kuliah pendukungnya ya. Keren Tentunya sekali nih teman-teman. mulai dari analisis rekam medis elektronik, kemudian kita ada manajemen proyek rekam medis elektronik. Jadi kita tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi kita sudah sampai ke dalam melakukan analisis terhadap rekam medis elektronik itu sendiri. Wah, keren Gitu. sekali. Bukan hanya teori disampaikan oleh Ibu Kepala Laboratorium, berarti untuk mendukung semuanya sehingga menjadi lulusan yang profesional di PMIK ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada. Betul. Nah, Betul. di D4 MIK Umsida ini dukungan sarana dan prasarananya seperti apa Bu sehingga menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul tentunya? Jadi kalau secara kita di rekam medis itu sendiri kan tidak bisa hanya secara teori saja ya Mbak, Betul. benar. Jadi dalam perkuliahan kita pun juga melakukan praktik kerja. Nah, praktik kerjanya tidak hanya di laboratorium tetapi juga praktik kerja lapangan. Tetapi sebelum ke praktik kerja lapangan, kita juga menyediakan beberapa sarana seperti lab atau laboratorium. Nah, di dalam program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Umsida, kita memiliki beberapa lab. Labnya ada lab audit informasi klinis, kemudian ada lab rekam medis elektronik, ada lab rekam medis konvensional, kemudian ada lab coding dan reimbursement, kemudian juga kita ditunjang oleh lab komputer, lab CBT, dan juga lab OSCE. Waduh, lengkap, super lengkap laboratorium yang dimiliki oleh Umsida atau di Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Laboratorium Bu Resta, kita sapanya, selain nanti mahasiswa itu dibekali oleh praktek yang ada di kampus, mereka juga akan dibekali oleh praktikum di lapangan. Begitu. Nah, selain itu Pak, itu kan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Resta adalah yang di lingkungan kampus. Nah, kemudian untuk praktek lapangan apa saja pengalaman yang bisa diperoleh oleh mahasiswa? Tentunya itu ya, memang waktu praktek kerja itu memang banyak yang diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian kan ada, kalau di D4 MIK Umsida ini kan ada 5 PKL gitu. Oh, sampai 5 kali nih Iya, teman-teman. sampai 5 kali. Nah, di setiap PKL itu kan ada kompetensi masing-masing harus dicapai. Itu semua juga sudah berdasarkan kurikulum sudah ditetapkan. Jadi mahasiswa PMIK, lulusan PMIK Umsida ini nantinya menguasai apa yang di rumah sakit, apa yang di puskesmas untuk rekam medis maupun RME-nya. Jadi mereka sudah tahu, jadi nggak gagap ketika mereka sudah lulus kemudian mereka mau kerja di puskesmas mau rumah sakit atau vaskes yang lain. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi nggak perlu diajari lagi seperti itu. Oke, berarti tidak perlu diragukan ini teman-teman bahwa di program studi manajemen informasi kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mahasiswa sudah disiapkan untuk siap bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan sudah siap dengan perubahan atau transformasi dari rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik, begitu. Dengan adanya kurikulum terbaru ya Pak, sesuaikan dengan apa yang ada. Mungkin dari Pak Yahya dan Bu Resta ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang di luar mengenai PMIK ini sendiri. Ya, jadi untuk yang D4 ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi, memang berbeda dengan D3 karena D4 ini sudah multidisiplin keilmuan, yaitu gabungan rekam medis dan informasi kesehatan atau mungkin kita lebih kenal umumnya informatika seperti ini. Jadi karena ini multidisiplin keilmuan, jadi saya harapkan yang diharapkan adalah ketika sudah masuk di jurusan ini, jadi benar-benar all out gitu ya. Jadi benar-benar all out. Jadi nggak hanya sekedar belajar ilmu-ilmu yang di kampus, tapi juga harus mengembangkan diri di ilmu-ilmu yang ada di luar kampus seperti itu. Atau mungkin bisa mengikuti kegiatan eksternal kampus. Jadi sebagai PMIK, selain kita belajar untuk menganalisis atau diagnosa dan coding, kita juga harus bisa menjaga keamanan data pasien.
karena itu sangat rahasia seperti itu. Jadi sesuai waktu kita Sumpah Profesi juga sudah disumpah nih oleh Pormiki. Jadi jadilah PMIK yang baik dan bisa menjaga rahasia diagnosa pasien gitu. Gitu. Iya. Mungkin pesan dari Bu Resta? Oke, baik. Jadi untuk semuanya ya, terutama kepada adik-adik yang ingin bergabung dengan kami di D4 Manajemen Informasi Kesehatan, tidak perlu takut lagi ya, karena dengan adanya perubahan zaman ini, kita terus mengikuti perubahan zaman yang ada dengan didukung oleh kurikulum yang terbaru, kemudian kita juga sarana prasarananya sudah sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang eranya elektronik ya, rekam medis elektronik, kita juga semuanya sudah didukung secara elektronik. Nah, selain itu juga tidak perlu khawatir ketika nanti lulus, semuanya kompetensinya sudah sesuai, karena selain kita praktikum di laboratorium, kita juga sudah praktikum atau praktik kerja klinik ya di rumah sakit, di puskesmas begitu. Kalau ada teman-teman kita yang di luar ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, bisa diakses di mana Bu? Atau bisa dilihat di mana informasi lebih lengkapnya? Jadi kita sudah memiliki website ya di d4mik.umsida.ac.id dan juga kita sudah mempunyai Instagram ya Pak Yahya ya. Sebenarnya Instagram. Instagramnya bisa diakses di mana Bapak? Ya, di d4.mik.umsida.ac.id. Oke, baik teman-teman. Jadi, jika teman-teman tertarik atau kepo nih bahasa kerennya mengenai program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, bisa diakses di webnya D4MIK, yakni di d4mik.umsida.ac.id. Bisa juga diakses di Instagramnya, ataupun bisa dilihat di pmb.umsida.ac.id. Ya. Terima kasih waktunya Bapak Yahya dan Bu Resta untuk bincang-bincang dan diskusi kali ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.